Tenang ya, jujur aja, tidak apa-apa. Punya uang banyak, tenang ya. Ada tagihan SPP nunggak 5 tahun, tapi punya duit banyak, tenang. Ada tagihan listriknya mau dicabut, tiba-tiba punya duit banyak, tenang ya. Pengen pergi umroh sebulan 2 kali, punya duit banyak, tenang atau enggak tenang? Tenang. Jadi kalau punya duit banyak, hidup jadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin dan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Sore hari ini saya mau ngajak belajar yang gampang. Insya Allah setiap Rebu sekarang kajiannya sesuai tema. Jadi ada temanya. Rebu ini tentang menyegarkan iman, biar imannya seger. Saya mau nanya, tolong dijawab dengan jujur. Jenengan kalau punya uang banyak, tenang atau enggak tenang? Tenang ya, jujur aja, tidak apa-apa. Punya uang banyak, tenang ya. Ada tagihan SPP nunggak 5 tahun, tapi punya duit banyak, tenang. Ada tagihan listriknya mau dicabut, tiba-tiba punya duit banyak, tenang ya. Pengen pergi umroh sebulan 2 kali, punya duit banyak, tenang atau enggak tenang? Tenang. Jadi kalau punya duit banyak, hidup jadi tenang. Ini kenyataan ya. Oke. Nah, terus kalau nggak punya duit, makanya kebalikannya, betul kan? Nggak punya duit, tagihan, yang ada bingung, dan tidak tenang. Pertanyaan selanjutnya, duit banyak sama Allah, kira-kira jenengan pilih mana? Pilih punya duit banyak atau punya Allah? Punya Allah. Terus saya mau nanya, Allah sama duit banyak kira-kira mulia mana? Ya, nggak usah dibandingkan kan ya. Allah kan pencipta, yang maha menciptakan. Duit itu bagian dari ciptaan Allah. Yang bisa ngasih duit siapa? Yang bisa ngasih kesehatan siapa? Yang bisa ngasih kebahagiaan siapa? Yang bisa menghindarkan dari keburukan siapa? Oke, semua udah sepakat. Sekarang pertanyaannya saya ulangi lagi, boleh? Jenengan kalau nggak punya duit bingung nggak? Katanya duit sama Allah, pilih Allah, betul kan? Jadi kalau katanya Allah itu lebih mulia, Allah itu maha hebat, Allah yang ngasih segalanya. Mestinya nggak punya duit nggak jadi masalah karena punya. Nah, kenapa punya duit tenang, nggak punya duit risau, padahal punya Allah? Kenapa seperti itu? Ini yang kadang kita nggak mau merenung dikit, nanti kan jadi pinter. Merenungnya dikit aja, nanti kita jadi lebih pinter. Lawang kita punya Allah kok bisa bingung, aneh enggak ini? Aneh kan? Nah, kenapa? Tahu Allah yang menciptakan, tahu Allah yang ngasih rezeki, tahu Allah yang bisa nolong. Kalau duit dicari masih susah, betul kan ya? Tapi kalau Allah dicari susah atau mudah? Mudahnya luar biasa. Ngomong sama Allah mudah atau susah? Mudahnya luar biasa. Lapor sama Allah mudah atau susah? Mudahnya luar biasa. Mestinya kalau punya Tuhan, yang Tuhannya itu maha dekat, maha mendengar, maha menolong, maha kaya, maha baik, maha dermawan, maha pemurah, maha pengasih, maha pengertian, maha tadi itu, mestinya kita tenang atau bingung? Dah, silakan jenengan mikir. Saya mau nanya lagi ya, kalau ibu naik motor nggak pakai helm lewat jalan Slamet Riyadi, tenang atau bingung? Kenapa bingung? Karena khawatir nanti kena momen karena sudah melanggar peraturan, betul? Tapi kalau misalnya ibu-ibu tahu hari itu tidak ada momen, tidak mungkin ada momen,
jalan di Sambat Riyadi nggak pakai helm, tenang atau nggak tenang? Dijamin tidak ada momen. Saya nanya, tenang atau nggak tenang? Contoh lah, jenengan lewat nggak pakai helm tapi di tengah desa, tenang atau nggak tenang? Kenapa kok tenang? Karena tahu tidak mungkin ada momen, betul? Jadi yang membuat nggak tenang adalah tidak tahu. Yang membuat tenang adalah tahu, betul kan? Karena tahu makanya tenang. Ya, sekarang saya mau nanya, dan jenengan sudah tahu Allah yang bisa ngasih rezeki, jenengan sudah tahu Allah yang bisa menghapuskan duka, jenengan sudah tahu Allah yang membahagiakan semua umat manusia. Kenapa kok jenengan belum bisa tenang? Kenapa kok belum bisa tenang? Pertanyaan, kenapa kita belum bisa tenang? Berarti kita belum tahu. Dapat informasi tapi belum tahu, makanya belum mantep, makanya belum yakin, ya kan? Belum yakin. Nah terus gimana caranya biar bisa mantep, bisa tahu, bisa yakin? Itu kan yang harus kita pelajari. Mau kita tanya informasi kok, lewat sana ada momen enggak? Betul kan ya? Aku orang ngambil helm, ono momen apa ora? Kira-kira ada momen atau tidak? Begitu dikasih tahu nggak ada momen, tenang dia. Walaupun rodok was-was tapi tenang. Artinya mau cari tahu. Nah, kita ngerti Allah yang maha pemurah, Allah maha kaya, Allah maha mengayakan, Allah maha memberi, maha. Sudah tahu. Tapi kenapa kok tahunya itu cuman di sini, nggak sampai ke sini? Atau di sini tipis? Kenapa? Jawabannya sederhana. Berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan hati kita. Kenapa tahu ini nggak sampai ke sini? Setelah sampai di sini, kenapa nggak sampai ke sini? Jadi antara sini sama sini nggak nyambung ini, ya nggak nyambung, konslet. Nah, untung Nabi udah kasih tahu caranya. Lanjutkan mau nggak saya kasih tahu? Wanitiro. Ini sekali ngerti hidup tenang loh. Sekali ngerti hidup tenang. Jawabannya karena iman kita lemah, iman kita tipis. Iman kan artinya percaya. Rasa percayanya sama Allah tipis, masih lebih hebat percaya sama duit. Rasa percayanya sama Allah tipis, masih lebih percaya kepada manusia. Bukan nggak percaya sama Allah, percaya, tapi percayanya tipis. Nah itu menyedihkan atau nggak menyedihkan? Sangat menyedihkan. Berarti imannya harus dikuatkan. Nah, gimana cara menguatkan iman? Begini loh. Sepuranipun Kang Kadang, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau punya motor suka mogok, kira-kira enaknya diapakan? Servis, betul kan? Oh mungkin filter olinya kotor, gitu kan ya? Serviskan. Atau olinya udah kotor, atau businya udah jelek kalau pakai busi. Servis berkala. Anehnya kita, motor nggak boleh rusak, harus diserviskan. Betul. Baju nggak boleh kotor, harus dicuci. Tubuh nggak boleh kotor, nggak boleh bau, maka harus mandi. Jadi semua yang di luar kita ini kita rawat. Baju, pakaian, tempat tidur, spray, jendela, lantai, wajan, kompor, motor, mobil, kacamata, semua kita rawat, betul ya? Nah ini dirawat enggak? Ini kita udah dirawat enggak? Udah ngerti imannya lemah, lah ininya dirawat enggak? Gitu kan? Berarti selama ini cara hidup kita keliru besar. Karena cuma melewat yang di luar mati-matian, servis bayar mahal ya dilakoni, tapi hatinya nggak pernah diperhatikan. Jenengan kok belum semua kenapa? Baru sadar. Alhamdulillah kalau sore ini saya jadi sadar, jenengan jadi sadar, ya kan ya? Jadi hatinya harus diservis. Nah nyervisnya bagaimana? Langkah pertama, ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Iman kalian hendaknya diperbarui. Nah kalau motor dijadikan baru kan ya apik, mobil jadikan baru kan ya apik, baju jadikan baru kan ya apik. Nah sekarang ternyata iman ini bisa diperbarui, artinya hatinya bisa jadi baru, jadi fresh, jadi seger, jadi enak. Caranya bagaimana? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau nggak percaya nanti jangan praktek. Begitu sumpek mikir duit, duduk aja sebentar, wudhu. Kalau nggak berhalangan ya, kalau berhalangan jangan wudhu. Duduk ngadep kiblat, terus mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ya hatinya suruh dengar, pokoknya yang bisa nolong Allah, yang bisa menyelamatkan saya Allah,
Gak ada yang bisa mencelakakan saya kecuali diizinkan oleh Allah. Terus la ilaha illallah. Nanti tiba-tiba hati jadi kuatnya luar biasa, gak terpengaruh oleh yang gak enak itu, gak terpengaruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh nanya lagi? Boleh nanya? Halo? Boleh nanya ya? Satu hari ini baca kalimat tahlil udah berapa kali? Dari pagi tadi loh sampai ini. Kalau nggak ada tonggo mati kita nggak banyak baca tahlil. Kalau tonggonya sedo baru nanti la ilaha illallah ya. 7 hari berturut-turut rajin ya. Ada peningkatan kalimat tahlil karena diajak tahlilan. Sedikit ucap la ilaha illallah. Jadi kalau artinya lemah pantas nggak pantas? Pantas. Nah bagaimana dengan orang-orang dulu? Orang dulu tuh saya yakin yang diikuti Sunan Kalijogo kok. Kanjeng Sunan Kalijogo tuh nggak ngasih senjata aneh-aneh, nggak disuruh bawa pedang, nggak bawa senapan, nggak bawa nuklir, nggak bawa apa-apa. Jimat siji di rumah. Cuman bawa jimat siji di rumah. Itu bahasa Jawa kan jimat siji di rumah. Tuh orang Jawa tuh begitu, suka sanepan. Jimat siji di rumah. Satu tapi tolong dijaga senjata yang satu ini. Apa itu? Jimat kalimah sodo la ilaha illallah. Jadi orang dulu tuh senjatanya la ilaha illallah, makanya betul-betul dijaga. Dan jaganya bagaimana? Ngucapnya mesti banyak ngucapnya la ilaha illallah, banyak ngucapnya. Karena banyak ngucapnya ya jadinya luar biasa. Ayahnya Habib Anis tuh, Habib Alwi itu kalau duduk, kalau jalan pegang tasbih yang dibaca la ilaha illallah. Sampai itu orang-orang pasar Kliwon tempo dulu kalau beli tasbih baru, dulu kan tasbih nggak semudah sekarang ya dulu tasbih dari biji apa gitu kan, jadikan tasbih itu kalau beli baru masih kasar, dipinjamkan ke Habib Alwi, Habib tolong dijadikan licin, dipakai Habib itu cuma 2 hari 3 hari udah licin. Kenapa? 1 hari bisa sampai 100.000 atau 70.000 kali baca la ilaha illallah, karena duduknya, jalannya, berbaringnya selalu mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus tidak mandek seperti itu. Banyak. Makanya pantas mau sedo paham, berangkat ke Palembang di tasnya sangunya kain kafan. Ya sangunya kain kafan. Ya udah sudah ngerti gitu ya. Kenapa? Karena memang zikirnya luar biasa. Nah kita ini zikirnya biasa saja belum nyampe. Jangankan kok luar biasa, yang biasa kita ini belum. Yang biasa, yang wajar. Masih ingat cerita saya Mbah Jabalawi? Saya waktu sowan tempatnya Mbah Jabalawi almarhum, tempo dulu mungkin sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu. Saya nanya, Mbah, santri-santri di pesantren jenengan ini 1 hari baca kalimat tahlil berapa kali? Jawaban beliau, ngapunten Bid, bangkrut pripun Mbah? Di sini santrinya kan yo ngapalkan Quran, yo baca kitab, yo nyapu, yo ngepel, yo ngangsu sehingga nggak bisa banyak baca la ilaha illallah, nggak bisa banyak. Nah nggak bisa banyak itu berapa kali? 5.000 kali. Jadi 5.000 kali buat Mbah Jabalawi itu bangkrut. 5.000 kali 1 hari itu bangkrut. Nah kalau kita apa? Ini kalau Mbah Jabalawi tahu kita ini baca kalimat tahlil sehari-hari segitu, kira-kira dibilang apa kita ini? Apa ya? Bangkrut itu kan orang yang masih punya kerjaan gitu ya, bangkrut ya. Berarti apa nih? Terus apa namanya gitu ya? Nggak punya apa-apa. Nah ini fenomena ini yang menyebabkan di akhir zaman jarang kita dengar orang meninggal bisa teriak Allah atau la ilaha illallah, karena sedikit. Orang-orang dulu tuh kalau ngobrol di sisi la ilaha illallah sambil ngobrol. Misal belanja ke pasar, ini harganya gulanya 1 kilo berapa? La ilaha illallah. Nah ini gulanya bagus enggak ini? Ini gula warnanya kuning atau putih? Ini la ilaha illallah. Itu lomboknya 1 kilo berapa ya Bu? Ya la ilaha illallah. Coba kalau jenengan ke pasar belanjanya seperti ini, dibilang waras atau rodok? Sakno, stres. Ini. Karena nyisipkan la ilaha illallah. Saya lihat sendiri seorang ulama terima telepon, itu sambil Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Jadi itu terima telepon tuh sambil ngobrol Allah, la ilaha illallah. Mirip dengan kita. Iya. Iya. Terus iya. Mirip kan? Mirip bentuknya, beda suaranya, gitu kan ya? Beda suaranya. Jadi itu loh, beda sekali antara kita dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang terdahulu. Makanya biar imannya seger,
banyak-banyak baca la ilaha illallah, tapi baca benar, duduk, ditekati, ngadep kiblat. Kalau nggak berhalangan wudhu, karena kalau wanita lagi berhalangan haram wudhu. Kenapa? Sholat haram, maka wudhunya juga haram. Sebab wudhu adalah kelengkapan untuk sholat. Nah, nggak usah wudhu, ngadep kiblat. Justru kalau ketika berhalangan yang banyak zikir, ya, sambil hatinya ditonton di sawan. Boleh, lihat boleh, nggak lihat juga boleh. Ya, mau merem boleh, melek juga boleh. Hati awak mau kok gawe aku sumpek terus gitu ya. Iya tak iling lah yuk. La ilaha illallah, ngerti ya? La ilaha illallah gitu ya. Ajak ngobrol nih hatinya. Sampai nanti kalau udah terbiasa, nanti jalan tuh walaupun diem hatinya la ilaha illallah. Hatinya akan ingatkan, ayo lidahmu tuh ngucap la ilaha illallah. Hatinya gantian kamu ayo toh. Lidah jangan diam saja, ngucap la ilaha illallah. Nanti hatinya yang protes, kenapa kok mulutmu diam? Ya udah saut-sautan hati sama mulut, otomatis badannya enak. Ya badannya enak. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Bentar lagi kan azan maghrib, persiapan dengan pulang. Jangan lupa pengajian Jumat sudah berjalan seperti biasa. Kalau yang ikut Rebo kan ada juga malam, tapi ba'dal isya, salat isya berjamaah langsung pengajian insyaallah. Saya mulai malam ini saya kasih judul ahli zikir insyaallah. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Al-Fatihah.